Oke, harta karun terbesar One Piece nih sekarang ini memang menjadi daya tarik tersendiri. Keempat Yonko bahkan bergerak bersama untuk mendapatkannya. Bahkan para bajak laut flamboyan juga bersemangat untuk mencapai Lauk Tale. Nah, tapi tahukah teman-teman, bagi sebuah kelompok yang menginginkan One Piece sendiri, mereka tuh harus siap menghadapi kelompok bajak laut rambut merah Akagami no Shanks. Kenapa? Kalau itu relate nih, sepertinya itu memang benar. Shanks ini memiliki hubungan pesan dengan Roger. Bahkan sekarang pun kita semua itu baru tahu jika kemampuan Kamusari Sang ini ya kemampuan Roger dahulu. Meski dulunya Sang tidak menginginkan ke Lauk Tale nih dan membuat Buggy itu meninggalkannya, kini Sang sudah berbalik lagi untuk ikut serta menyaksikan dan mendapatkan perburuan One Piece. Pergerakan Sang itu selalu menarik loh, terus diikuti nih. Lalu master plan seperti apa yang sedang ia jalankan sekarang, dan akan seperti apa jika seseorang yang akan mencari One Piece dan berhadapan dengannya nanti? Bukankah kita tahu nih bagaimana mengerikannya orang ini ketika sudah menunjukkan taringnya itu? So let's go boys, kita akan bahas mulai dari sini. Yo nakama, DRTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai sebuah hipotesa jika menginginkan harta terbesar One Piece sendiri, bajak laut harus bersiap menghadapi Akagami Shanks dan juga kelompoknya Red Hairs Pirate itu. Oke, biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, singkat cerita nih, kala itu tuh Roger sangatlah kuat karena dia juga keturunan Paradis. Tetapi dalam perjalanannya dia mendapati penyakit yang susah untuk disembuhkan. Itulah kenapa dia bilang waktunya sudah tidak banyak lagi. Berbagai pulau sudah mereka kunjungi sampai akhirnya terjadilah pertempuran besar God Valley yang menghebohkan dan dia berhasil mengalahkan Rock di Sebek dengan bantuan Garp dari angkatan laut. Di saat itulah namanya itu melambung karena mengalahkan seorang monster, dan akhirnya dia pergi meninggalkan pulau tersebut dengan membawa sejumlah harta karun. Salah satu di antara harta karun tersebut ada yang bikin heboh lagi karena mereka mendapatkan kejutan satu orang bocah yang ternyata disimpan dalam harta karun itu. Orang tersebut diketahui adalah bocil rambut merah nih yang nantinya dikenal sebagai Akagami no Shanks. Nah, berdasarkan volume 4 miliar kemarin itu, ternyata Shanks sendiri itu berada dalam Battle of God Valley itu ketika umurnya baru 1 tahunan, dan dia ini ternyata adalah bagian dari Vigarland Family, salah satu dari pendiri pemerintahan dunia 20 tahunan yang lalu. Selain itu nih, setelah kita tahu bahwa Saint Vigarland Garling adalah Raja God Valley di masa itu, ini semakin nyambung jika akan ada hubungan Sang dengan semua hal ini. Sampai akhirnya ia tinggal dan dibesarkan dalam circle Roger itu dan juga para perompak bajak laut. Itulah kenapa meskipun dia seorang bangsawan pemerintahan dunia, tetapi memiliki jiwa bajak laut karena lingkungan yang mempengaruhinya, dan tentunya kaptennya sendiri, Goldie Rogers. Nah, bahkan dalam momen kala itu Shanks dan Roger itu begitu dekat nih bagaikan seorang anak. Ya bayangkan aja cuy, sejak umur 1 tahun nih dia sudah berada dalam lingkungan mereka itu dan tentu sudah dianggap sebagai rumahnya sendiri. Sampai di pertempuran melawan Shiki kala itu, Shirohige ataupun yang lainnya, Sang yang ikut juga terlibat. Dia sendiri bahkan juga diberikan topi jerami Roger sendiri padanya ketika Roger tuh berganti ke topi merahnya tersebut. Nah, setelah Roger mendapatkan keempat Rod Poneglyph dan dengan Oden ia membacanya, mereka akhirnya menuju ke Pulau Lauk Tale. Tetapi seseorang tiba-tiba menguap di sana dan wajahnya itu memerah. Ya, bagi Jiro dia terkena demam yang menyebabkan tidak mungkin ikut serta ke Lauk Tale itu. Meskipun dia ingin sangat memohon-mohon nih, sampai akhirnya dengan bijak Sang sendiri itu turun dan akan merawat Buggy sampai sembuh. Dia bahkan bilang dia dan para kru bajak lautnya sendiri di masa depan akan mengunjungi Lauk Tale kembali. Namun pernyataan Sang yang dulu ini juga menjadi sebab perpecahannya dengan Buggy yang meninggalkannya di masa depan. Sang sendiri kala itu ragu nih untuk ke Lauk Tale, tetapi ia ingin tetap menjadi bajak laut. Padahal Buggy sendiri itu berharap besar Sang lah yang akan menjadi penerus Roger, dan kapanpun dia akan mengikutinya asalkan Sang menjadi raja bajak laut. Tetapi ini hanyalah awalan nih, dan Buggy sudah meninggalkannya.
Lalu apakah memang benar jika hipotesanya itu seperti ini? Dan bagi belum tahu, pesan Joy Boy pada One Piece sendiri adalah meminta bantuan Rogers untuk mewujudkan gambaran masa depannya, yaitu akan ada manusia dari keturunan D dari Ace Blue yang bertopi jerami sama seperti Joy Boy nantinya dan akan menentang dunia. Untuk melanjutkan misi dari Joy Boy itulah, setelah Roger tahu kondisi fisiknya saat itu, ia mengambil langkah terakhir untuk ikut serta mensukseskan misi tersebut dan melancarkan pesan Joy Boy. Setelah itu sang menanyakan beberapa hal kepada kaptennya, tetapi dia malah menangis dalam dekapan Roger. Namun masalah terjadi nih jika Roger tidak bisa melakukan pesan Joy Boy itu karena umurnya terbatas dan dia belum mampu nih. Lalu kemungkinan sang sertanya seperti ini. Apa kau berhasil mewujudkan impianmu, Kapten? Apa kau mendapatkan One Piece sendiri? Lalu Roger kemungkinan membalasnya seperti ini. Maaf Sangs, aku tidak bisa mewujudkan mimpinya karena isi dari pesan One Piece adalah untuk mewujudkan pesan seseorang bernama Joy Boy. Nah dari sini kemungkinan dia juga bilang pada Sangs jika akan menyerahkan diri nih ke pemerintahan dunia untuk dieksekusi demi mengobarkan era bajak laut dan mewujudkan tekad dari Joy Boy itu. Dari sinilah Sang itu kemungkinan menangis dan mungkin pula Roger juga menitipkan sesuatu pada Sang sendiri untuk membantu memenuhi pesan dari kapten tersebut atas nama bajak laut Roger dan juga Oro Jackson Pirate. Nah tangisan Sang sendiri memiliki arti berbeda-beda nih. Kala itu ia akan kehilangan kaptennya itu dan ia akan hidup demi memenuhi pesan kaptennya sekaligus orang yang dianggap seperti ayahnya sendiri. Nah ini makin menarik nih. Jika pesan Joy Boy tersebut minta Roger untuk mewujudkan pesan bahwa bocah itu keturunan D dari Ace Blue dan akan meminta topi jerami pula, maka kemungkinan Sang juga dititipkan pesan tersebut. Sang sekitar 20 tahun lagi dari sekarang akan ada bocah dari Ace Blue yang akan mengatakan bahwa dia akan menjadi raja bajak laut. Saat itulah berikan topi jerami ini kepadanya. Orang tersebut yang diramalkan oleh Joy Boy dan mampu membuka perantara untuk One Piece sendiri. Bantulah mewujudkan pesan ini, Sangs. Nah sekarang nih jika ditarik lagi cukup masuk akal kan? Kenapa musuh saja kala itu heran seorang seperti Sangs menjarah mereka dan mengambil gomu-gomu yang hanya karet itu? Apakah Sangs sudah mengira jika itu bukanlah buah iblis biasa? 25 tahun ke depan nih buah iblis itu ternyata memang bukan gomu-gomu melainkan Hito-Hito Nomi. Nah ini tambah menjadi menarik lagi nih. One Piece 1029 kemarin itu ketika penggambaran Road to Red movie Uta kala itu, kita juga diperlihatkan lagi gerak-gerik Sang sepertinya juga tahu seperti apa gomu-gomu itu. Bahkan dia juga tersenyum kecil nih melihatnya. Dan sekarang setelah Sang melihat peperangan tahta antara masing-masing Yonko itu, angkatan laut dan pemerintahan dunia mulai pada berubah haluannya, otomatis Sang ingin menjaga seorang yang ia ciptakan dengan master plan itu dan kemarin nih telah bangkit di Wano Kuni dengan Nika. Nah bahkan sebagai bentuk validasinya nih, Sang itu muncul di perbatasan Wano Kuni untuk mencegah seseorang mendekati Sang Nika itu. Ledakan Supreme Haki dengan jarak luar biasa jauh itu begitu membuat Admiral Green Bull saja ngilu nih merasakannya. Nah, setelah itu dengan sangat lantang ia mengatakan pada Backman seperti ini. Sudah waktunya kita juga harus ikut serta dalam perburuan ini, Back One Piece. Nah setelah begitu sekarang pun juga menjadi Yonko nih. Dia baru tahu kabar jika Sang juga melakukan pergerakan besar untuk mencari One Piece. Dia sendiri kaget dan terheran-heran sekaligus merasa senang nih. Bahkan bagi mengatakan seperti ini, siapa sangka Sang yang dungu itu sekarang telah sadar dan dia ikut serta dalam mencari One Piece. Aku begitu kesal sekaligus senang padanya. Jika dia sudah demikian, kita dalam kelompok Crosswill juga tak boleh kalah. Karena menjadi bajak laut tak hanya membuat negara utopia yang kuat, tetapi lebih dari itu bajak laut harusnya menemukan One Piece. Ya sekarang ini nih bagi siapapun kelompok yang ingin mencari One Piece sendiri harus bersiap nih menghadapi seorang Akagami. Eustace Kapten Kid sudah dibuat hancur lebur nih. Para penghalang yang ingin mengacau di Marineford dan Wano Kuni sudah dibuat merinding dengan kedatangan Akagami. Yang lebih menarik dari itu, Sang selalu mengawasi setiap pergerakan dari Yonko Kurohige. Hubungan ini sangat kompleks kan? Podcast di Ace, Mugiwara, Luffy, dan Sang sendiri. Ini semua wajar sih karena mereka itu terhubung dengan Sang dan juga Goldie Roger, guru sekaligus ayah yang mendidik sosok Akagami. Jadi sudah sangat sewajarnya kan Sang ingin membalaskan dendam atas kematian putra sang raja bajak laut gurunya sendiri di masa itu, sekaligus untuk menjaga pesan dari Roger kepada seseorang 20 tahun di masa depan. Dan kini nih dari master plan yang ia ciptakan, Nika telah bangkit dan ia akan sia-sia jika Sang tak terlibat dalam perjalanannya sendiri. Menarik untuk kita nantikan setiap pergerakan Akagami dan pertempuran besar kelompok rambut merah itu. Gimana menurut kalian?
Setelah tadi pembahasan kita mengenai sebuah hipotesa, jika menginginkan harta terbesar One Piece sendiri, bajak laut harus bersiap menghadapi Akagami Sans dan juga Red Hairs Pirate. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.